Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Elektabilitas capres pilihan warga DKI Jakarta, Anies Baswedan tembus hingga 30%. Pilpres 2024 terus menjadi topik hangat meski baru akan dilaksanakan 2 tahun lagi. Dalam survei bertajuk Survei Evaluasi Kinerja Pemprov DKI Jakarta dan Peta Politik menuju Pilgub 2024 yang diadakan oleh lembaga Survei Populi Center, ada 22 nama yang diajukan sebagai Capres 2024. Capres ini merupakan pilihan masyarakat DKI Jakarta. Dalam pertanyaan terbuka atau top of mind yang diajukan kepada masyarakat DKI Jakarta terkait dengan tokoh yang akan dipilih sebagai presiden jika Pilpres dilakukan pada hari ini, Anies menduduki posisi teratas dengan elektabilitas sebesar 29,0%. Kemudian disusul Jokowi dengan 20,3%, Prabowo Subianto 11,7%, Ganjar Pranowo 5,8%, dan Sandiaga Uno 2,5%. Pada pertanyaan terbuka, Anies Baswedan menjadi tokoh yang paling banyak dipilih oleh masyarakat sebagai presiden apabila pemilihan presiden dilakukan pada hari ini, dengan angka mencapai 29%. Kemudian ada disusul Joko Widodo 20,3%, Prabowo Subianto 11,7%, Ganjar Pranowo 5,8%, Sandiaga Uno 2,5%, Ridwan Kamil 1,7%, dan Ahok 1,2%. Ungkap hasil survei Populi Center Rabu 9 Februari. Sementara Tri Risma hari ini, Andika Perkasa, Erick Thohir, SBY, Najwa Shihab, Gatot Nurmantio, AHY, hingga Erlangga Hartarto mendapatkan persentase di bawah 1%. Nama tokoh lain mendapatkan persentase di bawah 1%, adapun sebesar 22,8% responden tidak merespon pertanyaan ini, masuk kategori tidak tahu atau tidak menjawab. Sementara dalam simulasi 10 tokoh capres, Anies juga kembali menduduki posisi teratas dengan persentase mencapai 34,8%. Disusul Ganjar dengan 18,2%, Prabowo 14,0%, Sandiaga 6,7%, dan Ridwan Kamil 6,2%. AHY 4,3%, Jenderal Andika Perkasa 4,2%, Erick Thohir 3,7%, Erlangga 1,5%, dan Puan 0,5%. Adapun sebesar 5% responden belum memutuskan pilihan dan sebesar 1% menolak untuk menjawab. Kemudian dalam simulasi 3 tokoh, Anies lagi-lagi menempati posisi teratas dengan persentase 45,5%, Ganjar 27,5%, Prabowo 20,8%, kemudian belum memutuskan 4,8% dan menolak untuk menjawab 1,3%. Pada simulasi 2 tokoh, Anies Baswedan menjadi tokoh yang paling banyak dipilih sebagai presiden dengan 59,8%, disusul oleh Ganjar dengan 33,3%. Adapun sebesar 6% menyatakan belum memutuskan dan sebesar 0,8% menyatakan menolak menjawab. Survei dilakukan dengan metodologi wawancara tatap muka dan menggunakan aplikasi Survei Populi Center di 60 kelurahan yang tersebar di DKI Jakarta pada 26 Januari sampai 1 Februari. Besaran sampel adalah 600 responden yang dipilih secara acak bertingkat atau multi-stage random sampling dengan margin of error 4,0% pada tingkat kepercayaan 95%. Populi Center juga merilis survei terkait evaluasi kinerja Pemprov DKI Jakarta dan peta politik menuju Pilgub 2024. Salah satu yang dibahas yakni opini publik terkait kinerja Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria di Jakarta. Survei menyimpulkan mayoritas warga menilai DKI Jakarta mengalami kemajuan dalam hal pembangunan selama 1 tahun terakhir. Persentase tercatat mencapai 77,2%. Sebesar 77,2% masyarakat menilai ada kemajuan pada kondisi pembangunan di Provinsi DKI dalam 12 bulan terakhir. Yang menjawab belum ada kemajuan sebesar 8,7%, dan yang menilai adanya kemunduran pada pembangunan di DKI sebesar 10,7%. Masyarakat yang menolak menjawab sebesar 0,3% dan tidak tahu sebesar 3,2%. Hasil tersebut berbanding lurus dengan kepuasan warga DKI Jakarta.
Mayoritas masyarakat 73,3% menyatakan puas terhadap kinerja Pemprov DKI Jakarta, sedangkan yang menjawab biasa saja dan tidak puas sebesar 11,2% dan 14,5%. Masyarakat yang menjawab biasa saja atas kinerja Pemprov DKI Jakarta sebesar 11,2% dan menjawab tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 1%. Begitu pula dengan tingkat kepuasan pada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, mayoritas menjawab menilai puas terhadap kinerja Anies dan Riza dengan skor 7,61 dari skala 1 sampai 10. Secara umum, tingkat kepuasan masyarakat DKI terhadap kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI relatif tinggi. Rata-rata tingkat kepuasan ada pada angka 7,61 dari skala 1 sampai 10 dan akumulasi skor 6 sampai 10 sebesar 86%. Survei yang dilakukan pada 26 Januari sampai 1 Februari 2022 ini melibatkan 600 responden di 60 kelurahan DKI Jakarta. Anies Baswedan lolos Nyapres 2024. Penghujung bulan Januari 2022 menjadi sangat menarik. Anies Rashid Baswedan menghadiri 3 event partai politik. Di sela-sela acara tersebut bahkan bergema teriakan Anies Presiden. Pertama, saat Anies Baswedan berkunjung ke Makassar 22 Januari 2022 dalam acara Forum Entrepreneurship Makassar di Finisi Hall, Hotel Claro dengan tema diskusi masyarakat sosial menyambut Anies Baswedan. Dalam acara ini, Anies Baswedan didampingi oleh petinggi Partai Nasdem Sulawesi Selatan. Kedua, ketika Anies menghadiri Zulhas Award dan pidato kebudayaan, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Perpustakaan Nasional 30 Januari 2022, Anies juga sempat berpidato. Acara ini juga dihadiri oleh Erick Thohir dan juga Ridwan Kamil. Kemudian yang ketiga, peringatan hari lahir atau Harlah P3 di Jakarta pada 30 Januari 2022. Dalam acara ini, Anies Baswedan diberi gelar Tokoh Persatuan Pembangunan oleh Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW P3 DKI Jakarta. Selanjutnya, Anies Baswedan menghadiri Harlah P3 Yogyakarta pada 31 Januari 2022. Sinyal Nasdem, PAN, dan P3 akan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024-2029 makin menguat. Koalisi ketiga partai itu telah melampaui batas minimal seperti dipersyaratkan oleh pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Presidential threshold 20% dengan 122 kursi DPR atau 21,2%, persentase angka cantik. Apalagi ditambah Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang memiliki 50 kursi DPR. Sehingga jumlah kursi DPR keempat partai pengusung Anies Baswedan menjadi 172 kursi atau 29,9%. Partai diuntungkan Anies. Bagi Nasdem, PKS, PAN, dan P3 sangat diuntungkan dengan mengusung Anies Baswedan sebagai capres pada Pilpres yang digelar 14 Februari 2024. Soalnya, PKS dan juga PAN dalam bayang-bayang Partai Gelora dan Partai Umat. PKS, PAN, dan P3 mesti menjaga agar tetap lolos ke Senayan di Pileg 2024 yang dilakukan serentak dengan Pilpres. Apalagi P3 posisinya kritis, batas parlemen threshold 4%, sementara P3 memiliki 19 kursi DPR atau 4,52% dari suara nasional hasil Pileg 2019 kemarin.